Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Untuk fokus materinya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Fokus materi, menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ciri-cirinya yang pertama, memiliki unsur pokok. Nah, unsur pokok di sini minimal memiliki subjek dan predikat. Yang kedua, sesuai ejaan yang berlaku. Yang ketiga, hemat penggunaan kata. Yang keempat, struktur bahasa yang tepat. Kelima, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Nah, unsur pokok memiliki unsur pokok minimal subjek dan predikat. Subjek itu apa? Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, melakukan kegiatan, melakukan tindakan, atau yang melakukan aktivitas tertentu. Predikat, tindakan atau kegiatannya sedang dilakukan oleh subjek. Contoh, Quinsa menyapu. Quinsa di sini sebagai subjek dan menyapu ini kan suatu kegiatan atau tindakan. Nah, ini sebagai predikat. Nah, di lain subjek predikat itu juga ada objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek benda. Kemudian, keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, perhatikan contoh kalimat efektif berikut ini. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, di sini yang sebagai subjek yaitu Ir Soekarno dan Hatta. Kemudian predikatnya itu memproklamasikan, karena memproklamasikan itu adalah kegiatan atau tindakan. Kemerdekaan Indonesia sebagai objek, di Jakarta sebagai keterangan tempat, karena menunjukkan tempat. Nah, berikut ada kuis. Ayo tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut ini. Seperti contoh tadi, tinggal digarisbawahi, kalian tentukan mana yang termasuk subjek, mana yang termasuk predikat, objek, dan mana yang termasuk keterangan. Selanjutnya, sesuai ejaan yang berlaku. Tadi ciri yang pertama itu kan minimal ada subjek dan predikat. Ciri yang kedua yaitu sesuai ejaan yang berlaku. Contoh, ayah pergi ke kantor. Kalimat di atas tidak sesuai dengan ejaan PUEBI. Sebab kata ke pada ke kantor jika dilanjutkan kata yang menunjukkan tempat harus dipisah. Contohnya, contoh yang lain, ke pantai, ke dipisah pantai. Ke pasar, ke spasi pasar. Ke sekolah, ke spasi sekolah. Keterangan kantor, pantai, pasar, dan sekolah itu menunjukkan tempat. Maka dari itu, ke harus dipisah dengan tempatnya. Nah, ini kalimat yang benar sesuai ejaan. Ayah pergi ke kantor.
Ciri yang ketiga, hemat penggunaan kata. Contoh, taman itu adalah merupakan tempat kesukaan Aulia. Kalimat di atas tidak efektif, sebab menggunakan kata tidak perlu. Kata adalah dan merupakan bermakna sama, sehingga bisa dipilih salah satu. Nah, ini contoh yang benar. Taman itu adalah tempat kesukaan Aulia. Atau, boleh juga seperti ini. Taman itu merupakan tempat kesukaan Aulia. Kemudian, ciri yang keempat, struktur bahasa yang tepat. Ibu memasak di dapur mie goreng. Ibu ini subjeknya, predikatnya itu memasak, di dapur itu keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Mie goreng itu objek. Karena mie goreng yang dikenai tindakan. Tindakannya itu adalah predikat. Predikatnya memasak. Struktur bahasa ini kurang tepat. Yang benar adalah ibu memasak mie goreng di dapur. Subjeknya ibu, predikatnya memasak, objeknya mie goreng, keterangannya di dapur. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Berikut ini adalah contoh kalimat diksi. Di antaranya, seorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Kata mati lebih tepat untuk binatang. Maka, sebaiknya diganti dengan kata wafat atau meninggal. Nah, ini contoh yang benar. Seorang perempuan ditemukan meninggal di dalam mobil. Nah, ini pemilihan kata yang tepat karena untuk orang. Jadi, lebih baik itu digunakan kata meninggal atau wafat. Terus pada ke pembelajaran 3, itu materinya melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membantu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran, akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Ini merupakan foto pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 45 terjadi kontak senjata antara para pemuda. Bacaannya cukup banyak, nanti dibaca. Dan berikut adalah berdasarkan teks di atas atau teks tadi, berikut ini adalah contoh peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Yang di tengah itu adalah judulnya. Judulnya tadi pertempuran Surabaya. Nah, untuk kalimat tanyanya itu bisa menggunakan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sehingga akan ditemukan atau bisa terbentuk kalimat yang efektif sehingga peta pikirannya lebih mudah dipahami. Pembelajaran keempat, membuat peta pikiran dari teks sejarah. Langkah-langkahnya, yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Susun dulu. Nah, pertanyaannya apa? Apa yang terjadi, atau terus kemudian siapa yang terlibat, di mana, kapan itu bisa tanggalnya, bisa harinya, tahun itu kapan, di mana itu kejadian tersebut bisa terjadi di Indonesia, Jakarta, seperti itu. Kemudian ada bagaimana peristiwa itu terjadi. Pasti nanti dalam bacaan konferensi meja bundar itu ditemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertanyaannya apa, di mana, bagaimana, siapa. Nah, kuisnya itu membuat peta pikiran dari teks konferensi meja bundar. Selanjutnya pada fokus pembelajaran 6, materinya menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram.
Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu, kamu dapat menyajikannya dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Terima kasih. Semoga belajarnya bisa bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.